Di antaranya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sihir itu bisa dari jarak jauh? Jawabnya bisa. Dekat, sedang, jauh bisa. Jauh, dekat sama. Karena sihir apabila akan menyakiti seseorang dan dia berkhidmat meminta bantuan kepada syaitan, yang tentu syaitan minta upah, bayaran. Siapa yang minta bantuan kepada syaitan, maka syaitan minta maslahatnya bagi dia. Ada maslahat tidak bagi syaitan? Bagi syaitan, ya. Ada manfaat tidak bagi syaitan? Apa manfaat bagi syaitan? Kekufuran dan kesyirikan seseorang, ini upah. Karena itu sihir, apabila, kata ulama, apabila sihir itu meminta bantuan kepada syaitan, maka dia kufur. Karena orang itu pasti mengabdi kepada syaitan, menghambakan diri kepada syaitan, atau syaitan mensyaratkan yang harus ada kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini keuntungan atau bayaran kepada syaitan. Saya fulana merasa telah disihir oleh seseorang. Kalimat merasa tentu memang kita tidak dapat memastikan. Nabi SAW pun tidak tahu bahwa beliau disihir, kecuali setelah diberitahukan oleh malaikat Allah dengan perantara malaikat. Beliau tidak tahu, apalagi kita. Tetapi dapat dirasakan ada sesuatu yang janggal, yang aneh, yang seakan-akan ini barangkali sihir. Karena itu akhwat kita ini mengatakan merasa. Sebelum kejadian ini terjadi, saya sempat menasihati seseorang peramal yang memfollow akun sosial media saya. Saya katakan padanya melalui pesan tersembunyi bahwa yang dilakukan itu adalah syirik. Lalu pandangan mata saya pun berubah. Sering melihat bayangan sesuatu seperti seolah-olah melakukan sesuatu dengan suami, jadi terjadi salah paham di antara kami. Ya, ini Nabi SAW pun disihir, seolah-olah beliau melakukan sesuatu. Misalnya terhadap istri beliau, padahal tidak melakukan sesuatu. Salah satu bentuk sihir adalah memisahkan suami istri agar bercerai, atau membuat pertengkaran sesama. Karena itu orang yang tukang namimah termasuk sihir. Si fulan datang pada fulan, ceritakan tentang si fulan. Oh begini dia, caci maki antum, dia begini. Marah enggak? Saya datang ceritakan. Datang lagi pada fulan,
dia caci maki antum. Akhirnya apa? Bertengkar. Orang yang tadinya bersahabat, saling mencintai, kemudian marah. Ini sihir. Salah satu cabang sihir. Bahkan kefasihan berbicara saja sehingga menarik orang. Sihir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayan la sihran." Jadi sihir itu banyak. Salah satunya yang diterangkan tadi pada ayat 102 surat Al-Baqarah. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari sihir untuk menceraikan, memisahkan antara suami dengan istrinya. Tetapi apakah sanggup sihir itu memberikan bahaya? Tidak, kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dari asalnya sudah ada takdir Allah. Karena itu Allah mengatakan, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka, para tukang sihir itu, tidak bisa memberikan mudarat, bahaya dengan sihirnya itu kepada seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Izin dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Izin dalam bahasa Arab diantara artinya al-amr, perintah, walaupun bukan perintah wajib. Si fulan diizinkan masuk. Seperti seorang masuk rumah, orang minta izin dulu, diizinkan. Kan tidak wajib. Izin dalam bahasa Arab juga artinya al-ilmu, pengetahuan. Nah, dalam ayat ini bukan perintah. Kan tidak mungkin Allah memerintahkan, mengizinkan para penyihir untuk menceraikan dua orang suami istri, padahal bukan karena sihir saja, boleh tidak? Kita anjurkan orang suami istri bercerai, boleh tidak? Tidak boleh, apalagi dengan sihir. Maka arti izin di sini bukan perintah, tetapi ilmu Allah, qada, takdir Allah. Memang dia ditakdirkan dari awal terkena sihir. Kalau tidak ditakdirkan oleh terkena sihir, tidak akan. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Maka tidak usah takut. Tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, yang memang kita telah ditakdirkan bahaya karena sihir, bahaya karena kecelakaan, bahaya karena ini, dan seterusnya. Yani sampai terjadi salah paham di antara suami istri. Sampai sekarang masih dibuat sulit untuk sholat. Tiap sholat matanya dibuat merem dan diganggu jin. Lalu menghilangkan sihir, apa harus dengan membakar buhul-buhul simpul sihir? Enggak mesti. Nabi SAW tidak membakarnya. Dibiarkan saja Nabi, disumur bahkan saja. Kenapa kata Nabi? Kenapa tidak dibakar, dihancurkan? Kata Nabi kepada Aisyah, saya takut nanti kejahatan melebar. Yani ada balas membalas. Kalau begitu hilang sudah. Kalau tahu ya buang saja, tanam saja, hilang sudah. Jangan terlalu dianggap. Kalau tahu buhulnya simpul, karena biasa itu sihir dengan bermacam-macam. Kadang-kadang tukang sihir itu menggambar orang yang akan disihir. Dia lukis. Atau dia buat patungnya. Beragam cara sihir tidak terhitung banyaknya. Tapi kita yakin
bahwa mereka tidak akan dapat membahayakan nas Al-Quran kecuali memang kita telah ditakdirkan oleh Allah bahaya karena sihir. Kalau Allah tidak takdirkan kita, tidak akan berbahaya. Apa bisa sembuh total dengan ruqyah syar'iyyah? Sihir bisa. Sihir lemah. Para tukang sihir tidak akan menang dimanapun mereka berada. Nas Al-Quran tadi, la yuflihu sahiru haitsu ata. Di mana saja berada tukang sihir tidak akan menang. Yakin itu. Bisa. Baca surat yang terbaik dalam masalah ta'awudz, memohon perlindungan dari jin dan syaitan, surat Al-Falaq dan An-Nas. Baca. Sebaik-baik surat atau di antara surat-surat yang untuk menghilangkan itu. Yakin. Tidak perlu datang kepada tukang ruqyah. Kira-kira berapa lama penyembuhannya? Enggak tahu saya. Berapa lama? Enggak tahu. Mohon kepada Allah. Karena Nabi SAW dalam hadis yang beliau disihir, beliau mengatakan, Allah telah menyembuhkan saya. Allah telah menyembuhkan saya. Minta sama Allah. Rabbi, Anta syafi, Engkau yang maha penyembuh. Sembuhkan penyakitku ini. Jika ini sihir, ya Allah, hilangkan sihir ini. Jangan beraikan saya dengan suami, dengan istri, dan begitu. Jika sihir bisa membuat orang yang tersihir sulit untuk sholat, apa penyihir itu ya? Penyihir itu bagi yang muslim juga tidak bisa sholat. Kalaupun ia sholat, maka ia telah mengerjakan dosa yang menghancurkan sholatnya. Apa? Kufur. Tidak ada artinya sholat bagi orang yang kufur syirik. Dan syaitan akan menipu dia. Berapa banyak para penyihir yang menyamar seolah-olah dia ahli agama. Apa dalam bahasa kita? Orang pintar. Memang Fir'aun kan mengumpulkan seluruh tukang sihir yang pintar. Umumnya para penyihir yang meminta bantuan syaitan memang tidak sholat dan tidak beragama. Kalaupun ada salah satu agama, maka itu nifaq. Karena dia telah berkhidmat, menghambakan diri kepada syaitan, dan ada perjanjian antara dia dengan syaitan. Kan syaitan yang mengajarkan sihir. Guru besar penyihir itu syaitan. Karena bagi saya ujian ini berat sekali untuk saya lalui. Perjuangan untuk sholat 2 kali lipat lebih besar dari sebelum kejadian ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menyembuhkan anti dan menyehatkannya dan kembali seperti biasa, insyaallah. Amin. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah daun bidara Arab
Ada juga bawang bidara Indonesia. Saya ada di rumah daun bidara. Ya. Dibawa kemari gitu ya. Tahu tumbuh kan di sini ya. Saya ada di rumah. Daun bidara Arab dapat menangkal sihir. Jika benar, mohon penjelasan dalil dalam Al-Quran dan hadisnya yang menjelaskan daun bidara sebagai penangkal sihir. Enggak ada ayat, enggak ada hadis, enggak ada. Itu adalah tajribah, percobaan dari seseorang barangkali yang Nabi SAW ajarkan tadi. Baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah turun dua surat ini, maka Nabi tinggalkan segala yang lain. Beliau cukupkan baca dua surat ini. Enggak ada pakai daun bidara, enggak ada. Enggak ada dalilnya. Tidak ada wahyunya. Kalau ada orang mengerjakan, itu orang yang mengerjakan. Siapapun juga dia tidak menjadi dalil. Yang menjadi dalil adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال الصحابة رضي الله عنهم يعني إجماع mereka المهاجرين والأنصار. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz menyikapi jika ada salah satu keluarga kami yang masih percaya dengan makhluk-makhluk yang melindungi kita dari orang-orang jahat, dan katanya makhluk-makhluk itu akan turun-temurun ke anak cucunya? Apa yang harus saya dan keluarga saya lakukan? Memang ini kepercayaan di masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang lain, negeri yang lain, dan sudah mendarah daging pada sebagian masyarakat ya, tidak semuanya. Yakni mereka dilindungi oleh makhluk-makhluk. Ini adalah sisa-sisa peninggalan ajaran animisme. Yani karena mereka tidak bersandar kepada Rabbul Alamin, maka jelas bahwa kalau mereka Muslim, maka mereka belum mempelajari dan mengetahui tauhid. Antum belikan kitab, buku tauhid yang ringan, yang kecil, banyak sekali yang telah diterjemahkan. Berikan, ajarkan, sampaikan bahwa yang menolong dan kita minta tolong adalah kepada Allah, sesuai yang kita baca setiap hari dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zaman sekarang ada mukjizat? Ada enggak? Enggak ada. Mukjizat Allah tabaraka wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Lalu bagaimana membedakan apakah hal tersebut mukjizat atau sihir? Mudah membedakannya. Mukjizat dari Allah, sihir dari syaitan, dan ia dipelajari. Mukjizat dipelajari enggak? Enggak ada yang belajar mukjizat para nabi dan rasul, enggak ada. Sihir dipelajari, banyak klinik-kliniknya, banyak prakteknya. Bahkan ada rumah sihir, sekolah sihir.
Yang paling kecil hipnotis apa ya kan? Itu anak-anak sihir banyak. Ya. Mukjizat para nabi, karamah kepada wali Allah. Ciri-cirinya wali Allah adalah orang yang berjalan takwa, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan wali syaitan. Penyihir itu termasuk penyihir adalah wali syaitan. Penyihir, dukun, peramal dan seterusnya. Itu wali syaitan, menyimpang dari jalan Allah. Bagaimana manusia bisa membedakannya? Bisa, asal antum belajar. Ini kita sedang membedakan antara sihir dengan mukjizat yang tadi saya bacakan. Kemana antum? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan sihir yang dikirim oleh orang lain kepada kita? Jika kita tahu itu sihir, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta kepada Allah. Tadi Nabi mengatakan ketika beliau disihir bahwa Allah telah menyembuhkan aku. Yang menyembuhkan Allah. Minta kepada Allah kalau kita tahu itu sihir. Baca itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan surat yang lain, surat Al-Baqarah, ayat kursi dan seterusnya. Antum sendiri baca. Kita memperkuat tauhid. Kalau sihir itu memang ada dan dia bisa membekas, bisa membunuh orang, bisa melukai orang dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa merubah sesuatu, satu zat kepada zat yang lain, nggak bisa. Manusia tidak bisa dirubah jadi keledai. Nah, itu di film, film-film sihir kan ya kan, nggak bisa. Itu Allah, itu semua bohong, disulap. Maka sulap-sulap itu kan anak-anak sihir. Karena asal arti sihir itu tersembunyi. Setiap yang tersembunyi itu sihir. Maka itu akhir malam dinamakan sahar. Sahur di akhir malam. Akhir malam ya, dinamakan sahar. Karena perbuatan saat itu tidak tampak dengan jelas, gelap. Maka makan di akhir malam dikatakan sahur. Maka setiap yang tersembunyi itu sihir. Setiap yang dapat mempengaruhi seseorang, maka itu kefasihan. Kefasihan dikatakan itu bisa menyihir orang, tergantung dia untuk apa dia kan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang mengkhitbah, meminang. Kan peminang itu yang pada zaman Nabi umumnya yang khutbah nikah. Peminang itu dia minang. Ini dia hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qadima rajulani min al-masyriqi fa khataba. Kata Ibnu Umar, datang dua orang dari masyrik, dari timur, lalu keduanya berkhutbah. Ini dia khutbah nikah atau khitbah minang. Fa'ajiban nasu libayanihima. Maka manusia merasa takjub, kagum dengan bayan, penjelasan dia.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani lasihran. Inna minal bayani lasihran. Sesungguhnya sebagian min, huruf min isi min litab'id, min yang menunjukkan sebagian. Sesungguhnya sebagian dari bayan, penjelasan itu adalah sihir. Nabi namakan sihir. Berarti sihir beragam, hukumnya pun beragam. Ada yang sampai tingkat syirik dan kufur apabila ia dengan bantuan syaitan. Ada yang di bawahnya tidak sampai kufur dan syirik tapi dosa besar. Ada yang boleh. Ini dia. Tapi tujuannya untuk apa? Kalau kefasihan itu digunakan untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan, bagus. Tapi kalau kepandaian kefasihan itu digunakan untuk membantah yang benar dan menaikkan, meninggikan kebatilan, maka dia salah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bayan itu ada dua. Bayan yang tidak dapat tidak, setiap orang bisa menjelaskannya. Saya katakan saya lagi sakit, nah itu kan bayan. Saya lapar, saya haus, itu bayan. Ada bayan yang kedua, itu kefasihan, pembicaraan yang dapat menarik dan menyihir orang. Itu yang dikatakan sihir bayan. Ini dia hadisnya. Dan ini hukumnya tergantung untuk apa ia digunakan. Maka dari hadis ini dan hadis yang lain dan ayat Al-Quran, kita mengetahui bahwa sihir itu anwa', bermacam-macam. Sihir itu hukumnya bermacam-macam. Maka hukuman bagi penyihir juga beragam. Hukum asal bagi penyihir hukuman mati apabila dia penyihir yang menggunakan bantuan syaitan. Dalam hukum Islam dihukum mati. Dan ada pembicaraan tersendiri. Habis waktu? Masih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hipnotis termasuk sihir seperti hipnotis untuk kejahatan dan hipnotis untuk pengobatan? Hipnotis masuk ke dalamnya. Karena baik sihir kefasihan saja sihir. Hipnotis dengan cara apa dia mempelajarinya? Dia dapat mempengaruhi orang. Berapa banyak hipnotis itu untuk kejahatan, pencurian, membuka aib orang, dan lain sebagainya. Dan itu masuk bagian dari sihir. Mengadu domba aja ulama masukkan itu masuk ke dalam bagian sihir. Karena asal sihir itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang halus. Apa saja sesuatu yang tersembunyi dan halus itu bisa dimasukkan ke dalam sihir. Tapi sihir itu hukumnya beragam dan cabangnya banyak sekali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana cara manusia bisa melihat jin? Manusia tidak bisa melihat jin. Jin, syaitan dan kabilahnya, kata Allah di dalam Al-Quran, dapat melihat dari arah yang kamu tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat wujud asli jin.
dan syaitan, kecuali yang tidak asli dari mereka. Dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang jahil, dan nanti akan membawa kepada kesyirikan. Diganggulah sebagian manusia dan lain sebagainya, atau disebarkan kebohongan bahwa di tempat ini angker, harus ada sesaji dan lain sebagainya. Akhirnya manusia memuja pohon tersebut, mempersembahkan sesuatu, maka terjerumuslah manusia ke dalam kesyirikan besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana dengan fitnah Dajjal yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, padahal itu haknya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan? Apakah ini termasuk sihir? Lanjutan hadisnya, semua dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal satu saat dapat mematikan orang yang menyaksikan bahwa dia Dajjal. Sebaik-baik manusia yang mati syahid. Ketika Dajjal akan memasuki kota Madinah, dia dijaga. Kota Madinah itu dijaga, dan Dajjal dicegah untuk masuk. Maka dia berkemah bersama para pengikutnya di tempat yang tidak ada tanaman dan tumbuhan, di dekat kota Madinah. Lalu keluarlah dari Madinah manusia terbaik, sebaik-baik orang, dan dia langsung menghadap kepada Dajjal dan berkata, engkaulah Dajjal. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan di dalam hadisnya tentang engkau. Berarti orang ini baca hadis, dan hadis akan terus berlangsung sampai hari kiamat, sampai datangnya Dajjal. Itu sudah dikabarkan di hadis, karena orang itu mengatakan engkaulah Dajjal. Dari mana dia tahu? Dia katakan dari hadis. Rasulullah SAW menceritakan tentangmu, berarti dia baca hadis. Dan kita pun baca sekarang, ada kisah, dan itu sudah ditentukan. Iya, Dajjal dapat mematikan dan membunuh, kemudian menghidupkannya. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan para penyihir yang lain. Ini sudah diberitahukan, tapi lanjutkan hadis, jangan sampai di situ. Maka Dajjal berkata kepada para pengikutnya, bagaimana kalau saya matikan orang ini, bunuh, lalu dihidupkan? Apa kamu masih ragu tentang saya ini Dajjal? Kata para pengikutnya, tidak, yakin. Maka dibunuh oleh Dajjal, sembelih, bunuh, lalu dihidupkan lagi. Anak muda itu berkata, saya tambah yakin bahwa engkaulah Dajjal. Ini sebaik-baik manusia. Makin dikerjain oleh Dajjal, makin yakin, karena hadis yang berbicara begitu. Hadis yang menjelaskan. Lanjutin lagi hadisnya. Maka Dajjal mau membunuh dia. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Berarti memang tidak ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya pada kali yang pertama Dajjal sanggup, tapi kali yang kedua mau membunuh, nggak sanggup Dajjal. Paham ya? Kisah hadis itu yang sangat menarik sekali. Nanti pada akhir zaman, berarti anak muda itu belajar hadis, baca hadis dia, maka manfaat hadis itu, berita, tahu ini dia.
menunjukkan bahwa hadis tentang Dajjal itu sahih. Betul ada akan datang Dajjal nanti. Iya, afwan Ustaz ingin bertanya. Satu, apakah susuk yang dipakai wanita masuk kategori sihir hayalan? Tidak, itu sihir. Kalau itu benda betul nyata dimasukkan, kelihatan, maka itu nyata dimasukkan. Nyata apa tidak? Terlihat tidak dimasukkan di mana? Kalau tidak terlihat, maka itu khayal. Kebanyakan sihir itu khayal. Lihat dulu. Masyhur di tengah manusia, jika susuk belum dicabut maka wafatnya akan sulit. Enggak ada yang sulit. Malaikat Allah apabila telah menentukan tidak lewat dan tidak terundur sedikit pun juga, tidak telat sedikit pun, sedetik pun juga, pasti akan datang malakul maut mencabutnya. Begitu. Ini banyak tentang susuk. Bagaimana prakteknya saya tidak tahu persis gimana praktek susuk itu. Nah, menghilangkan sihir bolehkah dengan sihir juga? Jawabnya tidak boleh. Menghilangkan sihir harus bukan dengan sihir, tapi memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berjalan sesuai dengan syariat. Ini sudah dijawab. Sudah. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.